Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu pekan pertama dalam masa Prapaskah 9 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Rosa Oktaviani dari Paroki Santa Odelia Citra Raya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Seorang ayah dengan tulus berkata kepada putrinya, "Anakku, ayah mencintaimu seumur hidupku." Sang anak menjawab, "Apa buktinya?" Ayah itu terdiam dan berlalu dengan sedih. Mengapa ia masih meminta bukti? Bukankah aku ini sudah menjadi bukti yang kuat? Kata sang ayah dalam hati. Ia tentu merasa sedih. Setelah sekian tahun, ia mencurahkan kasih dengan tulus kepada putrinya. Namun ternyata putri yang dikasihinya meragukannya. Menanyakan bukti berarti tidak percaya. Hal serupa juga ditemukan dalam Injil hari ini. Yesus kecewa dengan angkatan ini, yakni orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Mereka telah hidup lama bersamanya, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mujizatnya yang luar biasa. Akan tetapi, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Orang-orang Yahudi masih meminta tanda, padahal Yesus adalah tanda itu sendiri. Orang-orang Niniwe bertobat hanya karena sekali mendengar pewartaan Yunus, sang utusan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak bertobat, sekalipun mereka telah mendengar secara langsung pewartaan Yesus, Sang Putra Allah.
apa yang belum dilakukan Yesus? Yesus telah melakukan segalanya, melebihi apa yang dilakukan Yunus. Namun, kedegilan dan kekerasan hati membuat mereka tidak mampu menangkap tanda-tanda dari Allah yang dibuat Yesus dalam hidup dan karyanya. Seruan Yesus ini juga ditujukan kepada kita. Dalam keadaan biasa, mungkin seruan Yesus itu tidak terlalu terasa. Namun, ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, iman kita akan Kristus mulai tergoncang. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin berdoa, "Tuhan, buktikan bahwa Engkau mengasihiku. Keluarkan aku dari masalah ini." Dengan hal ini, bukankah kita sama dengan orang Yahudi yang meminta tanda? Yesus sendiri adalah tanda kasih itu. Dengan berefleksi, kita akan semakin bisa melihat betapa besar campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak percaya akan kebaikan Tuhan karena kita kurang menyadari bahwa Ia selalu hadir bagi kita. Semoga dengan bacaan Injil hari ini, iman kita akan Yesus semakin dikuatkan tanpa meminta atau menanyakan tanda itu, karena Yesus adalah tanda itu sendiri. Di masa Prapaskah ini, kita juga diajak untuk membuka diri terhadap Yesus melalui hidup penuh pertobatan dan iman akan Allah, dengan semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.